Ini adalah sebuah cerita waktu gua masih pacaran zaman SMA dulu. Gua pernah ngajak cewek gua untuk ke pasar malam sekitar jam 7-an. Tempatnya memang padat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar di baliknya. Selesai kami puas menikmati malam dan bermain, gua memutuskan untuk makan di salah satu warung yang buka di pasar malam itu. Kelihatan banget banyak orang yang makan di situ sampai agak ngantri. Cewek gue sampai bilang, pasti enak tuh kalau sampai rame begitu. Setelah nunggu cukup lama, akhirnya kami berdua bisa duduk dan siap-siap nunggu makanan. Cewek gue sambil nunggu main handphone, sedangkan gue jahil jalan-jalan sendiri sambil lihat-lihat keliling sekitaran rumah makan. Gue lihat ada satu meja kosong dan satu kursi kosong, sengaja kayak dijauhin gitu. Kenapa nggak dipakai, pikir gue. Kan lumayan bisa nambah customer satu lagi. Balik ke tempat duduk gue, sambil ngobrol-ngobrol sama cewek gue, makanan yang kami pesan akhirnya datang. Cewek gue memang agak soleha dan mungkin sudah terbiasa untuk berdoa sebelum makan. Kalau gue enggak, makan yang langsung makan aja. Ternyata bener dugaan gue, makanannya enak banget. Sedangkan cewek gue bilang makanannya dia nggak enak dan bau agak amis katanya. Padahal kita tuh pesan makanan yang sama, biar ya so sweet couplean gitu. Karena penasaran, akhirnya gue cobain makanan cewek gue. Rasanya sama-sama enak. Terus akhirnya gue suruh cewek gue untuk makan dari piring gue juga. Lagi dia bilang gak enak sambil kayak mau muntah gitu. Karena cewek gue langsung berubah kayak gak enak badan gitu. Jadi gue putusin untuk pulang aja berdua, gak jadi makan. Di perjalanan pulang, cewek gue kayak kaku gitu. Gue coba pegang tangannya dan dia dingin banget. Wah, nggak lucu kalau misalnya sampai keracunan makanan atau sakit gara-gara keluar bareng gua. Bisa nggak diizinin lagi sama bonyoknya dia buat gua ngajak jalan. Sampai di rumahnya, kondisinya makin parah, pucet banget, dan udah kayak bukan cewek gua lagi. Gua anterin ke dalam rumahnya dan gua ceritain ke bonyoknya dia. Mereka langsung kayak panik gitu. Untungnya sih nggak marah. Dibawa langsung cewek gue ke dokter pakai mobil dan gue disuruh ke rumah. Gue memang udah deket banget sih sama keluarganya, tapi ya mungkin mereka lupa kalau gue ini cowok dari anak gadisnya, bukan anak mereka. Cukup lama gue nunggu, mungkin ada sekitar 3 jam, dan udah mau lewat tengah malam waktu itu. Akhirnya gue denger suara mobil. Gua keluar, bantu bukain gerbang, dan udah beneran kayak yang tinggal di situ dah. Mereka keluar dan cewek gue masih kayak orang yang sakit parah. Mukanya udah susah jelasinnya. Mereka bilang dokter cuma kasih vitamin karena katanya semua masih dalam batas wajar. Nggak ada yang salah dari cewek gue. Tapi kok bisa sampai gitu. Akhirnya nyokap cewek gue tengah malam gitu nelpon orang. Dari nadanya kayak ngomong panik gitu, dan gak sampai 10 menit orang yang tadi ditelepon udah sampai di depan rumah. Ternyata nyokapnya manggil seorang ustadz. Terus baru masuk ustadznya, wah beliau langsung nyebut. Dan gue dibikin kaget sama Pak Ustadznya karena tiba-tiba nanya gue, tadi habis makan di mana? Setengah nggak percaya, gue jawab sesuai kenyataan. Tadi habis dari pasar malam. Ustadz itu nanya lagi, ada kejadian aneh gak di pasar malam itu?
Gue kan gak biasa ditanyain gini, jadi ya gue gak tahu jawabannya. Gue cuma bilang, cewek gue tadi bilang makanannya gak enak sampai mau muntah, padahal cuma makan sesendok. Mendengar itu, Pak Ustadz langsung kayak menghela nafas panjang dan minta air segayung. Dibacakan beberapa doa dan disiram cewek gue pakai air segayung yang udah didoain itu. Langsung seketika itu juga cewek gue meronta-ronta kayak orang kesakitan, kayak disiram air panas. Kelihatan banget di muka bonyoknya itu mereka kayak takut, cemas, dan lelah campur jadi satu. Sedangkan yang gue pikirin adalah, aduh, jam 1 malam teriak-teriak, semoga gak ganggu tetangga. Aduh, bokap nyokap gue ntar nyariin gak ya? Lepas beberapa menit, cewek gue udah tidur lemas begitu. Ustadznya langsung cerita, tadi beliau perang sama hantu pesugihan dari warung makan. Katanya hantunya itu marah gara-gara cewek gue ngelepeh makanan dan bikin gue nggak jadi ikut makan di situ. Kalau emang cewek gue nggak suka, seharusnya nggak ngajak gue untuk nggak ikut makan. Begitu kata Pak Ustadz meniru omongan hantu pesugihan. Setelah itu kami semua berterima kasih sama Pak Ustadz dan beliau mengingatkan untuk tidak ke tempat itu lagi. Lah, kalau gue ke tempat lain yang makin pesugihan juga gimana dong? Tapi gue gak berani nanya gitu, apalagi di depan bonyoknya cewek gue. Yang penting keadaan aman dulu. Perkenalkan, nama saya Susi, pemilik salah satu toko baju yang ada di Mangga 2. Saya mau menceritakan sebuah pengalaman yang saya dan beberapa karyawan saya alami sendiri. Kejadian ini sudah cukup lama dan hampir membuat toko kami tutup. Dari dulu, Mangga 2 memang sudah menjadi sebuah pusat perbelanjaan yang sangat ramai dan padat banget pengunjungnya. Waktu itu saya ingat sekitar pertengahan tahun, toko sebelah toko saya gulung tikar. Dan nggak sampai sebulan kemudian, ada penghuni baru yang menjual barang-barang sejenis dengan yang saya jual. Memang rezeki kan nggak bisa kemana ya, pikir saya. Di sana pun begitu, antara satu toko dengan yang lain, kadang itu barangnya sama persis. Malah ada satu deret menjual barang yang sama, tapi ya kami bersaing sehat dan tetap bersahabat. Aneh bukan main. Waktu itu pernah dari awal saya ketemu pemilik baru di toko sebelah, saya udah gak serak gitu. Bawaannya jadi kayak apa ya, mistis gitu kayaknya setiap mereka datang. Bayangin aja, mereka selalu datang itu komplit dengan pakaian adat. Kebayang gak sih di tempat yang rame dan padat gitu, gak susah gerak apa ya, pikir saya waktu itu. Lebih anehnya lagi, setiap mereka datang selalu aja ada aroma melati gitu. Masa iya sih mereka pakai parfum melati? Serem banget. Nambah lagi satu keanehan yang gak wajar buat saya. Seminggu berlalu, satu persatu karyawan saya sakit dan bilang berhenti. Akhirnya hanya saya dan satu karyawan perempuan, sebut aja namanya Tika, yang masih bisa kerja di situ. Dalam sebulan saya kehilangan total 6 karyawan dan iklan lowongan saya pun kayak nggak ada yang ngegubris gitu, kayak nggak ada yang ngeliat gitu. Makin hari Mangga 2 memang makin rame, tapi janggal banget toko saya makin sepi. Bahkan pernah 1 minggu nggak ada yang beli sama sekali. Kebetulan
saya ada seorang teman yang katanya bisa ngerasain begituan. Teman saya ini memang udah terkenal sih dari zaman kami masih SMA untuk bisa menghandle hal-hal paranormal macam seperti ini. Saya berani bilang ini paranormal karena ini tuh bener aneh banget, nggak masuk akal. Hanya dalam sebulan bisa drastis banget pendapatan saya. Ditambah lagi 6 karyawan yang mendadak sakit dan berhenti kerja. Waktunya juga ngepas banget gitu sama kedatangan penjual baru di toko sebelah toko saya. Awalnya memang saya nggak mau suuzon, tapi setelah teman saya datang, semua jadi jelas. Waktu itu teman saya datang siang hari. Dia bilang toko saya ini gelap, seperti nggak ada cahaya sama sekali, dan jadi kayak toko yang lagi tutup begitu. Padahal lampunya itu terang dan saya selalu putar lagu. Teman saya bilang mungkin karena ini jadi gak ada yang datang ke toko. Dia juga tanya ke saya, "Sus, cium bau melati gak?" Waktu itu memang saya sih lagi gak cium, tapi saya kasih tahu ke dia kalau saya memang sering mencium bau melati, apalagi pas pemilik toko sebelah datang. Akhirnya teman saya langsung yakin gitu. Dia berani bilang kalau toko sebelah saya bersaing secara tidak sehat. Saya maunya gak percaya, tapi karena semuanya sesuai keadaan di lapangan, mau gimana lagi? Jadi saya mengiyakan juga. Terus gue harus gimana dong? Tanyaku ke teman saya itu. Terus dia bilang dia harus ketemu langsung sama pemilik di toko sebelah itu. Kebetulan besokan harinya persis pemilik tokonya datang, dan langsung tuh hawa di sekitar situ nggak enak. Bau melati campur bau asap dari dupa yang baunya agak aneh gitu. Saya langsung telepon teman saya. Untungnya teman saya tinggalnya tuh nggak jauh dari Mangga 2 dan dia juga seorang ibu rumah tangga. Pas teman saya nyampe, dia langsung kayak pusing gitu. Kelihatan sih mukanya pucet dan dia ngeluh terus. "Duh, kok pusing ya katanya. Kita sambil merhatiin dan beneran dia jadi kayak takut gitu. Katanya dia ngelihat ada pocong yang ngikutin pemilik toko sebelah. Dan parahnya, itu pocong tahu kalau lagi diliatin. Pemilik toko juga kayak langsung noleh tajam gitu loh, nukik gitu matanya. Seakan dia tahu kalau kita lagi merhatiin dia. Untung aja mereka gak nyamperin. Dan mereka tetap fokus sama kegiatan mereka, kayak ritual aneh gitu pakai asap. Pas mereka pergi, teman saya langsung ke tempat mereka, pura-pura jadi pelanggan, dan segera balik ke toko saya. Dia bilang, "Bener-bener di toko sebelah ada pocong yang tugasnya jalan-jalan," katanya. Karena pocong mereka cuma bisa nyolong energi dari satu toko, makanya cuma toko saya yang dibuat sedemikian rupa. Teman saya nginfo kayak gitu. Jahat banget sumpah itu. Saya nangis waktu itu, gak tahu harus ngapain. Teman saya suruh saya tetap rajin doa ke gereja. Dia bilang kuasa Allah jauh lebih besar daripada setan jahat yang seperti itu. Seminggu berlalu, saya udah mau putus asa rasanya. Gak ada pembeli sama sekali sejak kejadian itu. Udah gak ada pembeli sama sekali sebulan lebih ini. Saya bener-bener udah gak ada pemasukan. Pas lagi duduk nunggu pembeli, teman saya datang bawa buku doa sama rosario. Dia bilang, "Ayo kita berdoa bareng-bareng." Saya turuti. Kami berdua berdoa hingga mendadak aja suasana toko langsung berubah. Jadi kayak hangat gitu dan terang gitu. Terus saya juga ngerasa kayak disiram air dingin, jadi kayak seger gitu. Tika juga yang biasanya tuh cuma duduk cemberut sambil nunggu,
Tiba-tiba tersenyum gitu saya ngelihat. Suasana yang tadinya udah suram banget itu berubah. Saya pun ikut terpengaruh dan seperti segala kesedihan tuh hilang gitu. Teman saya keluar toko dan melihat kalau toko saya udah gak gelap lagi. Ternyata pocong itu pindah ke tempat lain dan gak lagi nyolong energi dari toko saya. Duh, saya tuh sempet usul. Saat pemilik toko sebelah datang, saya mau labrak. Ini gak bisa didiemin. Tapi teman saya bilang, jangan, gak usah. Mereka orang jahat. Takutnya kamu yang dijahatin, katanya. Bener juga sih. Bisa-bisa nanti kalau saya labrak, saya yang kena dijahatin. Terus malah gak selamat lagi. Saya gak tahu sekarang pocong mereka kemana. Agak gak tega sebenarnya kalau mikirin ada toko lain yang mengalami nasib sama seperti yang saya alami. Tapi saya juga gak bisa apa-apa kecuali berdoa. Ternyata gitu ya persaingan yang gak sehat. Segala cara apapun dihalalkan. Selepas hari itu ya toko saya seperti biasa lagi. Pembeli mulai berdatangan sehingga saya gak jadi gulung tikar.